Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rusmawati. Saya mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini untuk memenuhi mata kuliah Kritik Sastra yang diampu oleh Ibu Wika Sofiana Devi, M.Hum. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal yang telah saya ubah menjadi sebuah PowerPoint text. Judul jurnal tersebut yaitu Analisis Kritik Sastra Puisi, Surat kepada Bunda tentang Calon Menantunya, karya W.S. Rendra. Kritik sastra merupakan bidang studi sastra yang berhubungan dengan pertimbangan karya yang membahas bernilai tidaknya sebuah karya sastra. Istilah kritik berasal dari kata krites yang oleh orang-orang Yunani kuno dipergunakan untuk menyebut hakim. Sebab kata benda ini berpangkal pada krinein yang berarti menghakimi. Kritik sastra sangat diperlukan oleh sebagian orang. Dengan adanya kritik sastra, maka karya sastra para pengarang akan diketahui baik buruk kualitasnya, terlebih masyarakat yang mencintai karya sastra. Yang pertama, ada menurut orientasi kritik. Orientasi kritik dibagi menjadi 4, yaitu kritik mimetik, kritik ekspresif, kritik pragmatik, dan kritik objektif. Kritik mimetik adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai pencerminan kenyataan kehidupan manusia. Kritik ekspresif adalah kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai ekspresi, curahan perasaan, atau imajinasi pengarang. Kritik ekspresif menitik beratkan pada pengarang. Kemudian kritik pragmatik, memandang karya sastra sebagai sesuatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada audien atau pendengar dan pembaca, baik berupa efek kesenangan, estetis, pendidikan, maupun efek lainnya. Dan yang terakhir ada kritik objektif, memandang karya sastra hendaknya tidak dikaitkan dengan hal-hal di luar karya sastra itu. Ia harus dipandang sebagai teks yang utuh dan otonom, bebas dari hal-hal yang melatar belakanginya seperti pengarang, kenyataan, maupun pembaca. Poin yang kedua yaitu ada psikologi dalam kritik sastra. Psikologi memasuki bidang kritik sastra lewat beberapa jalan, yaitu pembahasan tentang proses penciptaan sastra, pembahasan psikologi terhadap pengarangnya, pembicaraan tentang ajaran dan kaidah psikologi yang dapat ditimpa dari karya sastra, dan pengaruh karya sastra terhadap pembacanya. Tujuan psikologi dalam kritik sastra adalah untuk menilai secara kritis melalui pemikiran-pemikiran yang jernih supaya dalam mengkritik dapat secara logis dan akurat dalam tujuan sastra yang dikritiknya. Yang ketiga, ada analisis kritik sastra Surat kepada Bunda tentang Calon Menantunya, karya W.S. Rendra. Tipografi atau penyusunan baris dan bait dalam puisi. Berdasarkan jenis tipografinya, puisi di atas termasuk jenis puisi yang dengan tipografi teratur, dengan jumlah baris dan bait yang tidak sama. Alasannya, pada puisi tersebut, pengarang masih menggunakan persamaan bunyi atau rima, jumlah kata dan penyusunan kata meskipun baris dan baitnya tidak sama. Kemudian kata dan diksi. Dalam puisi tersebut, pengarang lebih banyak menggunakan kata-kata yang sudah familiar dan mudah dipahami oleh pembaca, meskipun ada juga beberapa kata yang mengalami defamiliar. Sementara itu, diksi yang digunakan pengarang kebanyakan bermakna konotatif. Misalnya, ia melukiskan kehidupannya dahulu dan berubah saat ia telah menemukan jodohnya dengan kapal yang berlayar yang telah berlabuh dan ditambatkan. Ia juga melukiskan dirinya sewaktu belum menemukan jodohnya dengan istilah burung dara yang nakal. Kemudian ada bahasa kiasan dan bahasa retorik. Bahasa kiasan yang terdapat dalam puisi tersebut antara lain, yang pertama perbandingan. Contohnya seseorang yang bagai kau dan bagai bunda ayahku melepaskannya. Yang kedua, metafora. Contohnya dan berganti dengan sendal rumah yang tentram, jinak, sederhana, dan burung dara yang nakal. Yang ketiga, personifikasi. Contohnya, terpupuslah sudah masa-masa sepiku, hendaknya berhenti gemetar rusuh, dan sepatu yang berat serta nakal. Yang keempat, hiperbola.
Contohnya, jalan-jalan yang mengkhawatirkan dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara. Kini terbang dan telah menemui jodohnya. Yang terakhir, ada repetisi. Contohnya, begitu kata alam, begitu kau mengerti. Dan apabila telah dimengerti, apabila telah disadari. Yang keempat, ada rima, aliterasi, dan asonansi. Rima, persamaan bunyi akhir kata yang terdapat antar baris dalam satu bait, terdiri dari rima awal, tengah, dan akhir. Rima dalam puisi di atas kebanyakan berupa rima akhir. Kelima, ada imaji, citra atau bayangan yang muncul dalam pikiran pembaca puisi. Imaji penglihatan, karena kapal yang berlayar telah berlabuh dan ditambatkan jalan-jalan yang mengkhawatirkan, kini terbang menemui jodohnya bila malam telah datang. Imaji pendengaran, dan panggillah ia dengan kata anakku, kisahkan padanya riwayat para leluhur kita. Puisi di atas juga dapat dianalisis melalui kritik mimetik. Kritik mimetik adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai pencerminan kenyataan kehidupan manusia. Sastra merupakan pencerminan atau penggambaran dunia kehidupan. O.S. Rendra sebagai pujangga ulung dan bahkan merupakan pengalaman sendiri dalam menulis karya sastra yang diberi judul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.